Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Kartika dari SMP Darul Falah Cihampelas. Pada kesempatan kali ini, praktikum yang akan saya bawakan adalah berjudul Praktikum Asam Basa Garam. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah suatu larutan bersifat asam, basa, atau garam dengan menggunakan indikator alami dan indikator buatan. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah pipet tetes yang gunanya untuk mengambil zat yang bersifat cairan. Yang kedua yaitu tabung reaksi, gunanya untuk menyimpan larutan yang akan diuji. Yang ketiga rak, ini tabung reaksi, gunanya untuk menyimpan tabung reaksi. Kemudian ada beker glass. Beker glass gunanya adalah untuk menyimpan larutan, untuk menyimpan larutan yang akan diamati. Kemudian batang pengaduk, ini bisa terbuat dari kaca atau dari logam, gunanya untuk mengaduk bahan yang akan kita campurkan. Kemudian ini adalah plat tetes, gunanya untuk menyimpan setiap larutan yang akan dites asam basa garamnya. Kemudian di sini ada kaca arloji, bisa juga menggunakan cawan petri untuk menyimpan zat yang akan digunakan. Kemudian ini lumpang dan alu, gunanya untuk menggerus bahan yang akan digunakan sebagai indikator alami. Ini adalah kaca asbes, ini adalah asbes kasa, gunanya untuk menahan supaya api tidak langsung mengenai pada beker gelas yang sedang dipanaskan. Yang di bawahnya adalah kaki 3 atau tripod, gunanya untuk menahan bahan atau alat-alat yang dipanaskan di atasnya. Kemudian di bawahnya adalah bunsen, yaitu untuk memanaskan. Adapun bahan yang digunakan adalah, yang pertama kita menggunakan bahan yang akan diuji, yaitu larutan cuka. Yang kedua kita akan menguji larutan sabun. Dan yang ketiga kita akan menguji larutan garam. Bahan lain yang digunakan yaitu kita menggunakan 3 buah indikator alami yang kita ambil dari alam, yaitu yang pertama buah rosella. Ini buah rosella yang sudah dipanaskan, kebetulan yang tersedia adalah yang kering sehingga menjadi larutan seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu kunyit yang sudah digerus dengan menggunakan lumpang alu, kemudian kita tambahkan dengan air dan kita ambil sarinya. Dan yang ketiga adalah buah naga, kulit buah naga yang sudah direbus, yang diambil airnya. Dan 1 buah indikator buatan, yaitu kertas lakmus, ada lakmus merah dengan lakmus biru. Prinsip dari praktikum kali ini adalah kita melihat perubahan yang terjadi ketika suatu zat yang diuji itu menggunakan indikator baik itu alami maupun buatan. Akan berubah warnanya ketika ditambahkan indikator. Nah, itu yang akan kita cari pada praktikum kali ini. Perubahan warna apa yang terjadi ketika suatu zat dicampur dengan indikator baik alami maupun buatan. Baik, kita akan mulai ketika kita menggunakan pipet, jangan sampai pipet ini bercampur antara zat yang satu dengan zat yang lain. Jadi setiap zat harus menggunakan pipet yang sama. Zat yang sama, pipetnya harus sama. Baik, yang pertama kita teteskan larutan cuka di atas pipet tetes di 3 tempat yang berbeda. Kemudian yang kedua kita teteskan larutan sabun juga sama di 3 tempat yang berbeda. Yang ketiga kita tempatkan larutan garam sama di 3 tempat yang berbeda.
Selanjutnya, kita akan mengetes ketiga larutan yang berbeda ini dengan menggunakan indikator alami. Kita ambil dari alam, ya. Yang pertama yaitu ekstrak kunyit. Caranya, kita teteskan pada masing-masing larutan. Ini pada larutan cuka yang pertama. Yang kedua yaitu larutan sabun. Dan yang ketiga yaitu larutan garam. Kita lihat perubahan warna yang terjadi. Ya, pada larutan sabun warnanya lebih terang, pada larutan cuka warnanya lebih terang. Yang kedua larutan sabun menjadi berwarna merah bata, lebih gelap, sedangkan yang garam hampir sama dengan warna aslinya. Yang kedua, kita menggunakan bunga rosella. Ya, sama, kita teteskan kurang lebih 10 tetes masing-masing. Ini yang pertama pada cuka. Yang kedua yaitu pada air sabun, dan yang ketiga yaitu pada garam. Perubahan warna yang terjadi terlihat jelas, ya. Pada larutan cuka warna lebih terang merahnya, kemudian pada larutan sabun dia berwarna hijau, pada larutan garam dia berwarna keunguan seperti aslinya. Terakhir, kita tes dengan menggunakan kulit naga, buah naga. Baik. Yang pertama pada larutan cuka. Yang kedua pada larutan sabun, dan yang ketiga pada larutan garam. Meskipun berbeda tipis, tetapi kita bisa melihat perubahan warnanya. Ya, pada cuka warnanya lebih terang, warna merah muda, pink, terang. Kemudian pada larutan sabun warnanya ungu, sedangkan pada larutan garam warnanya pink agak tua, ya, hampir sama dengan larutan aslinya. Baik, inilah hasil dari praktikum kita hari ini, di mana setiap indikator yang berbeda akan memberikan warna yang berbeda pada larutan yang berbeda yang bersifat asam, basa maupun garam. Dari praktikum kita kali ini, maka bisa disimpulkan bahwa setiap indikator yang berbeda, baik itu dari alam maupun indikator buatan, akan memberikan warna yang berbeda pada setiap larutan yang berbeda yang kita uji, baik itu yang bersifat asam, basa maupun garam. Perbedaan warna itu menjadi petunjuk bahwa suatu zat itu akan bersifat asam, bersifat basa ataupun garam dengan perubahan warna yang berbeda. Kesimpulan yang kedua yaitu ketika kita menggunakan kertas lakmus, ya, maka pada larutan asam, lakmus biru ini akan berubah menjadi berwarna merah, sedangkan pada larutan basa dan larutan garam tidak akan terjadi perubahan warna. Sedangkan kertas lakmus merah, maka dia akan berubah warnanya menjadi biru pada larutan yang bersifat basa, sedangkan pada larutan yang bersifat asam dan garam, warnanya akan tetap tidak berubah. Baik, itulah hasil praktikum kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.